Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur buat kemurahan Tuhan yang terus dinyatakan dalam hidup kita. Kita bersyukur buat kebajikannya yang di seumur. Kita bersyukur punya Allah yang setia, Allah yang selalu ada bersama dengan kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih padamu pagi hari. Terima kasih buat sepanjang malam di dunia yang kau berikan bagi kami. Terima kasih buat kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Sungguh engkaulah Tuhan kami, engkaulah Allah kami, engkau Raja kami, engkau yang layak dipuji, engkau yang layak disembah, engkau yang layak ditinggikan, layak diagungkan selama. Sebab engkau Tuhan, terpujilah namamu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Kita katakan kaulah Tuhan,
muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Sembah, sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku puji, ku muliakan namamu. Puji, ku Sebab Engkau yang layak dipuji, disembah. Sebab Engkau yang layak ditinggikan, diangkat. Segalanya bagi kami Tuhan.
pengharapan kami, kekuatan kami, penolong yang ajaib, tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau, Yesus Tuhan. Kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu, pujilah nama-Mu, pujilah nama-Mu, pujilah nama-Mu. Mulia, Kau ajaib, luar biasa, rahasia Kau memang, kami bersyukur, Kau Tuhan yang ajaib, Kau Tuhan yang luar biasa. Biarlah hidup kami jadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Sebab Kau yang menyertai kami, Kau Immanuel, Kau yang setia. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu.
Allah yang sempurna, rancangan-Mu ajaib bagi kami, penyertaan-Mu luar biasa bagi kami. Kami bersyukur, kami sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, Kau biasa, ajaib Engkau hebat berdasar. Hanya kepadamu hati kami percaya. Haleluya. Haleluya, haleluya, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, dan mujizat sertai langkahku. Bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Semoga Tuhan yang sempurna memberikan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna. Amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Serahkan hidupku, murnikan dengan hidupku mengenapi firman-Mu, dan mujizat sertai langkahku. Bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran.
mujizat sertai tindakanmu bersamaku di dalamku dari bukti kebesaran. Sekarang kita katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Haleluya. Tanda mujizat sertai tindakanmu bersamaku di dalamku cari bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Bersamaku yang di dalammu cari bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, bersamaku di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, kau bersamaku di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Sungguh biarlah hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu. Dan kami percaya hal itu akan sangat mungkin terjadi ketika hidup kami sesuai dengan firman-Mu. Karena ketika kami melakukan firman-Mu, maka Kau pasti menggenapi semua janji-janji firman-Mu dalam hidup kami. Sebab itu kami mau menjadi pelaku firman-Mu, kami mau mempraktekkan firman-Mu sebagai gaya hidup. Suatu pagi hari ini kami mau memulai lagi hari yang baru ini dengan kami mengisi hati kami dengan kebenaran firman. Sebab itu Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Sehingga kami melihat dan menikmati penggenapan janji firman-Mu dalam hidup. Dalam nama Yesus Tuhan kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, Japing, silakan. Suaranya. Selamat pagi. Pagi. Kita bersyukur pagi ini kita masih diberi kesempatan Tuhan ada di bumi ini ya. Pagi ini kita mau masuk di dalam firman Tuhan bilangan yang ke-31. Saya bawa renungan pagi ini joinan sama suami. Jadi firman Tuhan demikian bunyinya. Pembalasan kepada orang Midian. Tuhan berfirman kepada Musa, lakukanlah pembalasan orang Israel kepada orang Midian. Kemudian engkau akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, baiklah sejumlah orang dari antaramu mempersenjatai diri untuk berperang, supaya mereka melawan Midian untuk menjalankan pembalasan Tuhan terhadap Midian. Dari setiap suku di antara segala suku Israel haruslah kamu menyuruh 1.000 orang untuk berperang. Demikianlah diserahkan dari kaum-kaum Israel 1.000 orang dari tiap-tiap suku, jadi 12.000 orang bersenjata untuk berperang. Lalu Musa menyuruh mereka untuk berperang, 1.000 orang dari tiap-tiap suku bersama-sama dengan Pinehas anak Imam Eleazar untuk berperang dengan membawa perkakas tempat kudus dan nafiri-nafiri pemberi tanda semboyan. Kemudian berperanglah mereka melawan Midian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, lalu membunuh semua laki-laki mereka.
Selain dari orang-orang yang mati terbunuh itu, mereka pun membunuh juga raja-raja Midian, yakni Ewi, Rekam, Sur, Hur, dan Reba, kelima raja Midian. Juga Bileam bin Peor dibunuh mereka dengan pedang. Kemudian Israel menawan perempuan-perempuan Midian dan anak-anak mereka, juga segala hewan, segala ternak, dan segenap kekayaan mereka dijarah, dan segala kota kediaman serta segala tempat perkemahan mereka dibakar. Kemudian diambillah seluruh jarahan dan seluruh rampasan berupa manusia dan hewan itu, dan dibawalah orang-orang tawanan, rampasan, dan jarahan itu kepada Musa dan Imam Eliezer dan kepada umat Israel ke tempat perkemahan di dataran Moab yang di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Lalu pergilah Musa dan Imam Eliezer dan semua pemimpin umat itu sampai keluar tempat perkemahan untuk menyongsong mereka. Maka gusarlah Musa kepada para pemimpin tentara itu, kepada para kepala pasukan 1.000 dan para kepala pasukan 100 yang pulang dari peperangan. Dan Musa berkata kepada mereka, "Kamu biarkankah semua perempuan hidup? Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan? Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Tetapi kamu ini berkemalah 7 hari lamanya di luar tempat perkemahan. Setiap orang yang telah membunuh orang dan setiap orang yang kena kepada orang yang mati terbunuh haruslah menghapus dosa dari dirinya pada hari yang ketiga, dan pada hari yang ketujuh kamu sendiri dan orang-orang tawananmu, juga setiap pakaian dan setiap barang kulit dan setiap barang yang dibuat dari bulu kambing dan setiap barang kayu haruslah disucikan. Lalu berkatalah Imam Eliezer kepada para prajurit yang telah pergi bertempur itu, inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Hanya emas dan perak, tembaga, besi, timah putih, dan timah hitam, segala yang tahan api haruslah kamu lakukan dari api, supaya menjadi tahir. Tetapi semuanya itu haruslah juga disucikan dengan air penyuci, dan segala yang tidak tahan api haruslah kamu lakukan dari air. Lagi pula kamu harus mencuci pakaianmu pada hari yang ketujuh, supaya kamu tahir, dan kemudian bolehlah kamu masuk ke tempat perkemahan. Nah, kita sampai sini dulu. Nah, suami saya yang jelasin dari yang 1 sampai yang ke-24. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, ya kan? Istri saya ini mungkin kami sudah tua kali. Apapun mau sama-sama. Tapi kebersamaan itu adalah indah, ya. Saya bilang ya, kenapa harus berdua? Berdua lebih baik, ya kan? Nah, oke lah, saya juga harus taat, ya kan? Karena dia sudah banyak menolong saya. Saya juga harus menolong dia. Jadi di sini kita tahu, ya kan, di bilangan ini, ya, bilangan 31 dengan judul pembalasan kepada orang Media, ya. Rupanya, ya kan, Tuhan sudah sangat marah kepada orang Median ini kan. Karena apa? Karena kita sudah berulang kali ya membaca bahwa bangsa Medianlah yang membuat bangsa Israel ya tertindas, dan bangsa Israel jatuh dalam dosa, ya. Karena begitu banyak perbuatan-perbuatan orang Median ya yang membuat Tuhan itu sangat marah, ya. Bangsa Median juga lah yang membuat orang-orang Israel itu berubah setianya pada Tuhan dan berpaling pada
Baal Peor, ya. Jadi kita tahu di kita selama membaca dan belajar di bilangan ini, ya kan, ya bangsa Israel itu sangat digoda, ya, jadi jatuh dalam dosa. Nah, di dalam hidup kita ini juga Israel rohani, ya kan, yang selalu, ya kan, seperti bilangan 31 ini. Maka di sini, ya kan, karena sayangnya Tuhan terhadap umatnya, maka, ya kan, dia menjaga, ya, dan menjaga kita supaya jangan semakin buruk hidup kita, ya. Maka itu Tuhan memerintahkan apa? Melalui Musa untuk bangsa Israel berperang. Disuruhnya berkumpul, dilengkapi senjata, ya kan, untuk berperang melawan bangsa Median ini, ya kan. Jadi Tuhan mau bangsa Israel menjadi bangsa yang merdeka, ya kan. Tentunya kita ingin selalu ya merdeka. Apa yang membuat kita kadang-kadang kita jatuh bangun dalam dosa, ya. Tetapi kita harus selalu berusaha, ya kan, dekat kepada Tuhan. Dan apa yang kita alami, ya kan, memang kadang-kadang orang yang belum mempunyai atau mendapat nilai dari Koromdio ini, sepertinya itu sangat jenuh, ya kan. Apalagi yang ngupasnya seperti saya yang tidak banyak mengerti tentang Alkitabiah. Tetapi buat saya, ya kan, di dalam dalam hal hidup, ya kan, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, saya merasa ada sesuatu yang saya dapat, ya. Kami boleh saling bercerita, ya kan, saling mengisi, ya kan. Nah, demikianlah, ya, hidup ini yang mau kita lakoni, yang mau kita perjuangkan, supaya apa? Kita tidak seperti orang-orang Israel, ya, yang dipengaruhi oleh bangsa Median ini. Ya, kita tahu, ya kan, ketika, ya kan, kita dekat sama Tuhan, Tuhan sayang, Tuhan jaga kita, Tuhan perintahkan apa? Untuk kita berperang, ya. Perang. Kalau kita ada di pihak Tuhan, kita lihat, ya kan, dalam pembacaan ini bahwa, ya kan, semuanya mereka mati yang laki-laki, ya kan. Bahkan rajanya, ya, rajanya ada 5 itu semuanya mati. Tetapi, ya kan, setelah itu apa yang terjadi? Apakah bangsa Israel atau hidup kita udah dibela Tuhan, ya kan, lantas sudah lempeng bagus? Enggak. Di sini ada ya masalah lagi, yaitu di ayat 15 dan 16, ya kan, Tuhan menyuruh mereka, ya kan, membunuh, ya, semua. Tapi inilah hidup kita, ya. Kita ini suka kurang kadang-kadang, ya kan, melihat sesuatu yang bagus, ya. Kita sayang ini, kita pilah-pilah. Padahal itulah penyebab racun, ya, menjadi apa? Biangnya, sehingga kita tahu di ayat yang ke 16 kalau nggak salah di sini, ya. 16, bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Beliam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga
itulah turun ke antara umat Tuhan, ya. Jadi kadang-kadang kita ini masih suka setengah-setengah. Sudah dapat pertolongan Tuhan, ya kan? Sudah dapat bimbingan Tuhan, sudah lupa lagi sama Tuhan, ya. Itu saya kadang-kadang ada seperti itu, ya. Tetapi setelah berjalannya waktu sampai saat ini semakin, ya, saya merasakan juga bagaimana Tuhan menolong saya, ya. Dengan menurut saya mungkin tidak bisa, itu tidak bisa. Tapi itulah mungkin isi saya harus ngajak, ayo kita berdua tolong menolong, karena dia yang menolong saya. Dengan iman, ayo dia ngomong kita pergi. Tidak mungkin dalam hati saya, tapi ya karena sudah sakit ya terpaksalah ikut-ikutan, denger-dengeran, ya kan. Sampai sana kan saya dengar udah bisa, udah bisa, tapi ya kan kita hidup bersandar sama Tuhan dan percaya, ya Tuhan lakukan, ya kan. Begitu isi saya ketemu satu lagi mantrinya berbicara, ya kan, dia mana hasil dibawa langsung apa dia tolong tuh, apa nama profesor itu ngomong oke lah, ya. Saya nggak tahu ya, setelah saya dengar sudah selesai itu baru teman-teman ada yang cerita, ya kan, bagaimana kalau otak ini, ya kan. Saya rasa Pak Ramli lebih tahu, ya. Jadi nggak gampang, ya kan. Nah, jadi saya merasakan, maka hari ini saya lebih banyak merenungkan, ya. Merenungkan gimana. Apa yang Tuhan sudah tolong buat kita, ya kan. Ya kita harus selalu bersandar kepada Tuhan. Nah, di sini saya lihat juga, ya kan. Kita suka memilah-milah, ya kan. Sayanglah ini bagus. Nah, itu kita harus belajar. Kalau Tuhan bilang seru musnahkan, musnahkan. Ya, saya ingat waktu di Palembang dulu, ya kan. Nah, kita di gereja Pantai Costa di Segaran itu pergi ke kelenteng ke rumah orang yang ketua kelenteng, ya kan. Barangnya bagus, jangan dibakar. Itulah penyebab akhirnya, ya. Ujung-ujungnya apa? Iblisnya nyerang, ya. Orang yang sayang tadi, sayang jangan dibakar, ya kan. Nah, kalau kita sudah begitu, harusnya apa? Tidak ada pandangan yang bagus lagi, karena itu iblis punya, musnahkan. Nah, di sini saya mendapatkan bahwa sesungguhnya, ya kan, kita ini hidupnya seperti apa, ya kan, harus seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, ya. Jadi yang keduanya, kadang-kadang, ya kan, kita tidak dengar-dengaran apa kata Tuhan, mudah termakan rayuan, ya. Nah, rayuan ini terutama yang tadi, ya kan, wanita-wanita itu. Nah, kita laki-laki ini kadang-kadang juga punya kelemahan, ya kan. Kelemahan itu adalah 3T. Tata, harta, dan wanita, kan. Nah, laki-laki banyak yang nomor 3 ini, ya. Apalagi kalau yang, ya, kita udah belajar di pria, ya kan. Kalau lagi susahnya, lagi hidupnya pas-pasan, semuanya pegangannya Tuhan Yesus. Tapi kalau sudah mulai banyak uang, ya kan, semua pun dia pegang. Nah, itu kita harus ingat. Kita harus belajar, ya kan. Karena apa? Di sini kita belajar tentang, seperti Pak Ramli kemarin juga udah jelaskan, bahwa
kehancuran rumah tangga, ya kan? Nah, di sini betul, ya kan, banyak kehancuran rumah tangga. Kemarin ada satu orang yang datang sama saya, menceritakan orang yang pernah saya mentor, kami urusin, ya kan? Hari ini dulu dia kaya, sekarang menderita, ya kan? Akibatnya apa? Juga kesombongan, ya. Kita nggak boleh benci kepada orang lain, nggak boleh. Dulu dia bilang kakak iparnya lah yang jahat lah sama dia lah semua. Saya bilang nggak ada. Yang jahat tuh kita. Nah, kita belajar juga untuk apa? Ya kan, melawan si median-median ini, ya kan. Hidup kita jangan nyalakan orang. Maka saya beberapa hari ini juga bertemu beberapa orang, saya bilang, ya kan, yang membuat kamu sukses itu bukan saya, bukan siapa-siapa, ya. Kamu kalau mau benar-benar jangan nyalakan orang, dan kamu harus percaya sama Tuhan. Jadi di sini saya lihat, ya kan, banyak hal tentunya kita menderita itu karena apa? Karena kita satu selalu menyalahkan orang, kedua tidak mau komitmen sama Tuhan, ya kan? Nah, jadi disinilah saya merasakan, ya kan, hari lepas hari, hari ini hidup semakin sulit, ya, semakin sulit. Saya pun merasakan, wah, ya. Jadi kita harus bagaimana? Kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Dan yang berikut, yang ketiga, kita jangan ikut-ikut dunia, ya. Dunia tuh menawar yang manis-manis, tapi ujung apa? Masuklah kita di dalam penderitaan ini. Jadi saya selalu sehari-hari ini banyak renungkan gimana, ya kan? Karena ya hidup ini, apapun yang kita punya, pertamanya kita ingin sekali, oh kalau bisa aku mau begini, 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 ya kan? Tetapi kalau sudah punya udah lain, ya kan? Ah, biasa-biasa aja. Nah, ini terutama bagi supaya hidup kita lebih baik, ya, Tuhan bisa dipermuliakan. Kita harus apa? Jadi contoh, bukan barang-barang yang seperti motor, mungkin kendaraan, mungkin harta dan rumah. Nah, itu menurut saya itu boleh kita miliki, tapi kita jangan melebihi mengasihi Tuhan. Dan di sini saya mau, ya kan, kita semua harus sayanglah sama istri kita, ya kan. Jadi apa? Karena hidup ini kalau kita suami istri jadi baik, ya kan, anak-anak kita pun semuanya diberkati, ya. Jadi saya merasakan bahwa kita tidak boleh, bukan merasakan, mengatakan kita tidak boleh ikut dunia, ya. Jadi kita harus selalu di dalam jalannya Tuhan. Demikian isi saya melanjutkan 20 ayat 25. Ya, puji Tuhan, sudah lancar ngomongnya. Lanjut lagi mengenai jarahan, ayat 25, demikian firman-Nya. Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut yang berupa manusia dan hewan, engkau ini dan Imam Eliezer serta kepala-kepala puak umat itu. Lalu bagi dualah rampasan itu kepada pasukan yang bersenjata yang telah keluar berperang dan kepada segenap umat yang lain. Dan engkau harus mengkhususkan upeti bagi Tuhan dari para prajurit yang keluar bertempur itu, yakni satu dari setiap 500, baik dari manusia, baik dari lembu dan keledai, dan dari kambing domba, dari yang setengah yang telah didapat mereka. Haruslah engkau mengambilnya lalu menyerahkannya kepada Imam Eliezer sebagai persembahan khusus bagi Tuhan.
Tetapi dari yang setengah lagi yang untuk orang Israel lain haruslah engkau mengambil satu ambilan dari setiap 50, baik dari manusia, baik dari lembu, dari keledai, dan dari kambing domba. Jadi dari segala hewan lalu menyerahkan semuanya kepada orang Lewi yang memelihara kemah suci Tuhan. Kemudian Musa dan Imam Eliezer melakukan setiap yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Adapun rampasan, yakni yang masih tinggal dari apa yang telah dijara laskar itu berjumlah 675.000 ekor domba dan 72.000 ekor lembu dan 61.000 ekor keledai. Selanjutnya orang-orang yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki seluruhnya 32.000 orang, yang setengah yang menjadi bagian orang-orang yang telah keluar berperang itu jumlahnya 337.500 ekor kambing domba. Jadi upeti bagi Tuhan dari kambing domba itu ada 675 ekor, lembu-lembu 36.000 ekor. Jadi upetinya bagi Tuhan ada 72 ekor. Keledai-keledai 30.500 ekor. Jadi upetinya bagi Tuhan ada 61 ekor. Dan orang-orang 16.000 orang. Jadi upetinya bagi Tuhan 32 orang. Lalu Musa menyerahkan upeti yang dikhususkan bagi Tuhan itu kepada Imam Eliezer, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, yang setengah lagi menjadi bagian orang Israel lain yang dipisahkan Musa dari bagian orang-orang yang telah berperang itu, yaitu yang setengah yang menjadi bagian umat yang lain itu, domba-domba 337.500 ekor, lembu-lembu 36.000 ekor, keledai-keledai 30.500 ekor, dan orang-orang 16.000 orang. Lalu Musa mengambil dari yang setengah yang menjadi bagian orang Israel lain itu satu ambilan dari setiap 50, baik dari manusia, baik dari hewan. Kemudian menyerahkan semuanya kepada orang Lewi yang memelihara kemah suci, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Lalu mendekatlah para pemimpin tentara, yakni kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 100 kepada Musa, serta berkata kepadanya, hamba-hambamu ini telah menghitung jumlah prajurit yang ada di bawah kuasa kami, dan dari mereka tidak ada seorang pun yang hilang. Sebab itu kami mempersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan apa yang didapat masing-masing, yakni barang-barang emas, gelang kaki, gelang tangan, cincin, meterai, anting-anting, dan kerongsang untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kami di hadapan Tuhan. Maka Musa dan Imam Eliezer menerima dari mereka emas itu semua barang-barang tempaan dan segala emas persembahan khusus yang dipersembahkan mereka kepada Tuhan, yakni yang dari pihak kepala-kepala pasukan 1.000 dan kepala-kepala pasukan 100 ada 16.750 sikal beratnya. Tetapi prajurit-prajurit itu masing-masing telah mengambil jarahan bagi dirinya sendiri. Setelah Musa dan Imam Eliezer menerima emas itu dari pihak kepala-kepala pasukan 1.000 dan kepala-kepala pasukan 100, maka mereka membawanya ke dalam kemah pertemuan sebagai peringatan di hadapan Tuhan untuk mengingat orang Israel. Dari ayat yang ini barusan saya merasakan mendapat Tuhan mengingatkan bahwa kita itu yang terutama adalah mengkhususkan buat Tuhan dalam hidup ini. Nah, kita hidup kalau kita utamakan Tuhan, kita dipimpin oleh Tuhan, maka jalan kita itu adalah kita lakukan jalan kebenaran. Saya boleh bersaksi kalau waktu bulan yang lalu suami saya itu sakit ya. Saya itu waktu itu rasanya tidak ada pertolongan yang begitu cepat. Tapi melalui banyak yang mendoakan suami saya, tapi hati saya itu teguh. Rasanya ada upaya yang menanti, kata firman Tuhan. Jangan kau lepaskan kepercayaanmu, karena besar upahmu yang menanti. Itulah pegangan dalam hidup saya ya. Nah, lalu waktu itu
anak saya juga bilang dapat dari asisten Prof bahwa nggak bisa dadak-dadakan ya, harus daftar. Lagi full, dokter full katanya. Tapi begitu saya yakin bahwa suami saya bisa gitu. Makanya saya bilang suami saya suruh saya pergi ke rumah sakit tanya apa enggak. Mana bisa dokter mau bilang iya apa enggak kalau pasiennya enggak ada gitu. Ayolah kita pergi gitu. Nah, makanya boleh dokternya bisa tolong suami saya kan sehingga langsung besoknya dioperasi. Nah, itulah saya merasa bahwa pengiringan kita kepada Tuhan itu tadi di ayat yang sebelumnya mengatakan bahwa kita jangan berubah setia. Apapun yang kita hadapi, kita harus tetap setia kepada Tuhan dan kita mau dengar apa yang diperintahkan Tuhan melalui Musa ya, seperti melalui Musa. Nah, kita mau dengar apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi kita tidak berubah setia dan kita mau dengar apa kata firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang menuntun jalan kehidupan kita. Nah, lalu kita harus mengkhususkan dalam segala sesuatu itu Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Maka kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Kita boleh melihat pertolongan Tuhan itu selalu tidak pernah terlambat ya. Nah, Bapak Ibu pagi hari ini mari kita mau belajar melalui firman Tuhan. Kita mau tetap teguh di dalam Tuhan, dengar dan baca selalu firman Tuhan. Dari situlah kita mendapat kekuatan ya. Nah, itulah firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, terima kasih untuk Coach Simon dan Ciaping. Jadi ada dua kebenaran yang kita belajar secara garis besar dari dua perikop ini. Perikop yang pertama tadi, seperti apa yang Coach Simon sampaikan, kalau kita mau menikmati kemaksimalan hidup, yaitu memasuki tanah Kanaan, hidup yang di dalam kelimpahan, maka harus tumpas semua dosa-dosa yang begitu menghalangi, beban-beban yang begitu merintangi. Jangan punya rasa sayang, karena kalau hal itu nggak dibereskan secara tuntas, dosa dalam hidup kita, itu akan kembali menjadi jerat bagi kita, sehingga hidup kita hanya berputar-putar di padang gurun. Jadi mari periksa hati kita, apakah masih ada hal-hal yang menjadi beban, yang menjadi rintangan untuk kita menikmati hidup di dalam kelimpahan yang Yesus janjikan, Yohanes 10:10, seperti gambaran bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Buang semua secara tuntas, jangan sayang-sayang. Nah, yang kedua, seperti Ibu Simon tadi juga sampaikan, mari belajar memprioritaskan Tuhan dalam. Karena seperti prinsip yang selalu saya ajarkan, ketika kita memprioritaskan Tuhan, maka percayalah Tuhan juga akan memprioritaskan hidup kita. Akan ada kemudahan-kemudahan, ada fasilitas-fasilitas kemurahan yang Tuhan berikan. Contoh seperti yang Coach Simon dan Ciapin tadi katakan. Ketika menurut aturan prosedur standar itu nggak mungkin, antrian panjang. Tapi bagi orang-orang yang memprioritaskan Tuhan, Tuhan bisa buka jalan prioritas sehingga ada hal-hal yang bisa kita nikmati. Seperti pujian yang kita naikkan tadi, hidup kita ini harus jadi bukti kebesaran Tuhan. Bukan hanya sekedar kita ngomong Tuhan kita hebat dan besar, tapi kita nggak pernah mengalami kehebatan kebesaran Tuhan. Sekali lagi bukan dari sisi Tuhan, tapi mari kita periksa hidup kita. Apakah semua jerat dosa beban itu sudah kita beresin dalam hidup kita? Terus apakah kita sudah juga belajar memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita? Karena saya percaya ketika kita melakukan bagian kita, Tuhan pasti melakukan bagian. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Coach Simon Cape buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Jadi pesannya jelas, bahkan mungkin tajam, tapi mari belajar praktek. Semua rintangan, beban dosa, kata Ibrani, buang, tumpas habis. Terus belajarlah prioritaskan Tuhan. Jangan terlalu memakai logika kalau dengan Tuhan. Artinya jangan hitung-hitungan. Belajarlah semua itu dari Tuhan, langsung sisihkan untuk Tuhan. Mana bagian Tuhan, berikan bagian Tuhan. Tapi kalau kita mau hitung-hitungan, ya nggak apa-apa juga, itu pilihan kita.
Tapi jangan marah kalau Tuhan hitung-hitungan juga dengan kita. Jangan komplain, kok susah ya, kok Pak Simon, Ibu Simon gampang sekali ya ditolong Tuhan ya. Kok aku enggak ya? Beda kan? Sekali lagi penentunya di hidup kita. Kok aku mau jual aset aja susah ya. Pak Simon baru jual baru sebulan udah selesai. Padahal harganya lebih mahal. Ah, contoh seperti itu. Tapi balik-balik coba kita cek hidup kita. Kita sudah tumpas semua belum? Hal-hal yang menghalangi kita menikmati kelimpahan kasih karunia Tuhan. Kita sudah prioritaskan Tuhan nggak dalam hidup kita? Atau kalau sempat ya datang, kalau nggak sempat ya nggak. Saya sangat mengenal keluarga Pak Simon, Ibu Simon. Saya sangat mengenal sejak 25 tahun yang lalu. Bagaimana hidup mereka itu memprioritaskan Tuhan. Bagaimana mereka terus bertumbuh untuk menyelesaikan semua beban rintangan dan menjadikan Tuhan segala-galanya. Jadi mari kita juga alami pertolongan dan dibukti kebesaran Tuhan. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Ko Simon Ciaping dan Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Hengki. Oke, terima kasih Pak. Berpagi hari ini kita percaya saat kita mau menumpas semua dosa-dosa kita percaya Tuhan pasti akan menolong kita seperti Tuhan menolong bangsa Israel. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Ko Johan, nanti ditutup sama Pak Simon. Ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami sudah menyelesaikan koramdio kami, Tuhan. Biarlah koramdio ini membawa kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau, semakin hari semakin mengenal pribadi-Mu yang baik bagi hidup kami, Tuhan. Ajarin kami untuk memiliki sikap hati yang benar, memiliki pikiran, perkataan, perbuatan yang seturut firman-Mu, Tuhan. Biarlah hati, jiwa, roh kami, pikiran kami dikuasai oleh firman-Mu, Tuhan. Dan firman-Mu itulah yang berkuasa atas hidup kami, Tuhan. Ajari kami untuk memiliki kerendahan hati, taat, dan selalu bergantung kepadamu, Tuhan. Karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak ada apa-apanya, Tuhan. Dan karena Engkau kami bisa melakukan yang terbaik bagimu, ya Bapa. Makasih ya Bapa, berdoa untuk Pak Simon dan Simon, Tuhan. Biar Engkau memberikan selalu kesehatan, umur panjang, damai sejahtera, sukacita, kemurahan dan kebajikan selalu menyertai Pak Simon dan Simon, Tuhan. Berkati juga anak cucu menantunya, berkati juga usahanya, ingin hatinya, doa-doa mimpi kerinduannya. Kau berkati ya Bapa, biar semakin hari semakin bertumbuh, semakin ditambahkan kapasitas dalam hidupnya, Tuhan, menjadi berkat dimanapun berada ya Bapa. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa juga untuk keinginan hati Denny Lucy, Tuhan, untuk menjual tanah di daerah kebun kopi, Tuhan. Biar Engkau yang memberkati ini hati mereka, Tuhan. Engkau berkati tanah itu, Tuhan, sehingga tanah itu dapat laku, terjual dengan harga yang terbaik, Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Jamaah terus, Tuhan, pemilik orang yang mau membeli, Tuhan. Engkau berkati, Tuhan, biar semakin hari dilancarkan dan tanah itu laku, ya Bapak. Kami berdoa juga untuk keinginan hati jemaat Bungo, Tuhan, untuk memiliki tanah untuk membangun gereja di Bungo, Tuhan. Biar Engkau memberkati keinginan hati dari para pemimpin, Tuhan, di Bungo, Tuhan. Engkau berkati dan biar Engkau cukupkan seluruh dananya. Engkau lancarkan, Tuhan, dan juga Engkau jamah pemilik tanah itu sehingga mau menjual dengan harga yang murah dan dengan biar Engkau jamah terus, Tuhan, dan Engkau berkati para pemimpin-pemimpin Bungo, ya Bapa, biar semakin hari semakin berkembang, tumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan, Tuhan, dan biarlah kesatuan hati tumbuh terus di dalam hati pemimpin-pemimpin di Pelita Bungo, Tuhan, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Berdoa juga untuk bangsa dan negara Indonesia ini, Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia ini selalu Engkau sertai, ya Bapa. Karena bangsa Indonesia ini butuh Engkau, Tuhan. Dan biarlah memberkati para pemimpin-pemimpin di Indonesia ini, Tuhan. Dari Presiden, Wakil Presiden, segenap aparatur negara, TNI dan Polri. Biarlah Engkau berikan kesatuan hati, Engkau berikan roh takut akan Tuhan, sehingga terjadi
Indonesia menjadi semakin hari semakin makmur, keadilan sosialnya terbentuk ya Bapak. Kau berkati juga pemimpin-pemimpin di daerah kami masing-masing ya Bapak, sehingga kesejahteraan di daerah kami menjadi kesejahteraan kami juga, dan Engkau dipermuliakan atas hidup kami, dan ajarin kami Tuhan untuk menjadi saksimu di Indonesia ini Tuhan, sehingga eh, kami menjadi berkat dan banyak jiwa-jiwa mengenal akan Tuhan melalui kami ya Bapak. Makasih Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan, karena pagi ini Tuhan kami sudah bersama-sama bersekutu dengan Engkau. Engkau sudah membuka pikiran pandangan kami untuk kami lebih baik Tuhan dari hari ke hari. Karena kami percaya Tuhan, tujuan kami Tuhan, kami mau hidup menjadi saksi-Mu. Mampukan kami bila kami ada kekurangan Tuhan, sehingga hidup kami adalah hidup yang menjadi murid-Mu Tuhan. Terima kasih, akhirnya kami mau terima berkat-Mu, berkat kesehatan, berkat kekuatan, hikmat akal budi dari Roh Kudus, menyertai kami mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.